Vena Melinda. Yeay, finally aku jadi bintang tamunya Mary Riana loh. Aduh, pokoknya ini satu kebanggaan banget. Karena aku sering yang banget senang nonton YouTube channelnya Mary Riana. Terima kasih. Aku tuh selalu bersyukur Tuhan kasih aku kesempatan di usia aku yang sekarang. Aku akhirnya bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang dulu ketika SMP SMA tuh aku selalu lihat di layar kaca. Aduh, dan Mbak Vena salah satunya. Ya. Enggak, tapi seriously karena kan waktu itu dari Putri Indonesia. Terus waktu itu ada sinetron Bella Vista. Itu kan zaman-zaman waktu itu kan TV, iya TV kan cuma ada SCTI sama SCTV. Dan itu kita tonton terus. Alhamdulillah. Jadi udah lama banget itu ya. Banget. Tahun 94. Wow, tapi look at you, masih tetap sama, nggak berbeda. Adalah perubahan, awet muda, ada uban. Makanya sekarang pakai hijab, alhamdulillah. Oke, iya. Nah, thank you sekali lagi udah menyempatkan dan juga membukakan pintu untuk saya bisa hadir di sini. Sekali-sekali dong. Ngundang Mary Riana tuh bisa mahal loh guys. Nah sekarang Mary Riana datang ke rumah aku. Yeay. Terima kasih. Yeay. Oke, jadi akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi terakhir nanti Mbak Vena boleh tanya satu pertanyaan apapun itu. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama simple sih. Kalau saya tahu dan melihat jejaknya Mbak Vena kan, wow, udah berkarya dari sejak usia muda. Putri Indonesia, udah gitu di layar kaca, menjadi anggota DPR juga, udah banyak karyanya, jatuh bangunnya. Dari begitu banyak hal, yang mana nih yang paling Mbak Vena banggakan? Kalau banggakan sih semua achievement aku pasti aku syukuri ya. Karena sebenarnya itu by accident. Karena aku tuh tumbuh dari orang tua yang to be married. Jadi aku tuh kecilnya tuh susah banget. Even cuma mau makan ayam aja harus nunggu Sabtu Minggu. Habis itu 1 ekor ayam dibagi 2. Jadi Sabtunya setengah ekor, dia bagi sama adik-adikku juga, Minggunya setengah ekor gitu. Jadi dari kecil tuh cita-cita aku cuma satu. Gimana caranya, karena aku suka jajan. Aku pengen punya uang yang bisa aku makan apa yang aku suka. Karena aku pernah bikin buku nih namanya Vena Melinda's Guide to Good Living. Itu ada testimoni aku karena aku suka banget sama nangka, buah nangka. Dan pada saat itu aku inget banget SD dan mamaku tuh nggak sanggup beli buah karena kan uangnya hanya cukup beli makanan pokok ya. Jadi aku tuh nyolong dari supermarket. Jadi kan ada tuh nangka yang udah dikupas gitu ya. Yang wanginya itu enak banget. Aku ambil gitu, aku buka plastik, aku makan keliling-keliling gitu. Habis itu aku lihat ada orang buang ke tempat sampah dan ketahuan say. Akhirnya, Bu, anak ibu ini mencuri. Aku dijewer dari supermarket sampai ke rumah dan habis itu mamaku bilang, kamu ya kalau mau makan enak kerja, cari duit dari sekarang apa aja. Nah disitulah motivasi aku, pingin apa aja pekerjaannya, penting gue tuh punya duit untuk jajan. Karena kan waktu itu kan mama tuh umur 16 tahun punya aku, papa tuh umur 19 tahun. Wah, muda sekali. Udah bukan muda lagi, kayaknya pernikahan dini ya. Jadi itu yang membuat mereka tidak siap jadi parent. Jadi akhirnya aku dari kecil tuh di situasinya nggak enak sih sebenarnya. Tapi karena anak tunggal kan. Jadi aku punya adik baru umur 10 tahun gitu. Jadi aku tuh berusaha jadi orang yang survive aja gitu. Dan aku punya cita-cita nggak pernah tinggi, nggak pernah mimpi jadi artis. Karena aku tahu kan gigiku tonggos. Boro-boro dulu tonggos, ini baru finish. Dulu nggak punya uang buat beli behel gitu. Boro-boro ke dokter gigi, adikku aja lahir nggak ada yang minum susu, minumnya teh. Jadi aku tuh memang jadi orang pokoknya gue gimana caranya bisa beli makanan, itu aja purpose of my life gitu ya. Dan tiba-tiba Allah memberikan aku kesempatan bisa jadi None Jakarta dulu kan. Kalau beauty pageant tuh None Jakarta dulu dan alhamdulillah aku menang. Kemudian next year-nya aku ikut Putri Indonesia dan itu menang 2 kategori penghargaan. Dan habis itu langsung ke dunia sinetron. Karena di saat itulah Putri Indonesia sebagai stepping stone aku, orang mengenal. Yang tadinya dulu waktu SMP ditolakin casting, dibilang lu nggak sadar gigi lo jelek, padahal udah naik bajai gitu sampai meriang-meriang disco gitu kan. Jadi aku banyak banget menerima yang namanya cemooh, underestimate, karena memang kan aku terbatas. Jadi ikut None aja itu bless banget aku bisa menang karena None sebelumnya Indra Sudiro, aku juga selalu thank you banget buat dia. Dia tuh motivator aku karena aku nggak punya jas, nggak punya stiletto, nggak punya stocking, nggak ngerti gimana sih cara ikut beauty pageant, bahasa Inggris pas-pasan. Tapi Indira lah yang selalu bilang, Ven, nih waktu itu tahun 1992 aku inget banget.
aku kuliah di Trisakti, Indira tuh kakak kelas. Dan in that time papa mamaku tuh baru divorce. Finally mereka divorce kan. Dan di hari itu, malam final itu, mama papa officially divorce paginya. Malamnya aku menang. Jadi aku waktu ngeliat mama papaku tara bingung. Aku harus senang apa aku harus sedih? Iya, karena happens at the same time, terjadi bersamaan. Di umurku yang 20 tahun pada saat itu aku merasa Allah tuh baik banget ya sama aku, dengan segala keterbatasan aku bisa menang. Dan di tahun berikutnya Indira lagi bilang support, pokoknya Fen lu ikut Putri Indonesia. Padahal makanya kenapa aku menang 2 kategori, karena aku hanya mimpiku udah deh gue jadi Miss Friendship aja deh, karena modal ramah kan gitu, nggak mungkin lah mimpi jadi Putri Indonesianya. Tapi nyatanya aku bisa menang di 2 kategori itu. Jadi di situ aku bersyukur karena apa? Ternyata mama papaku cerai membuat aku tuh bangga. Jadi kalau ditanya tadi bangga di profesi yang mana, aku bangga dengan hidupku. Karena setelah aku menang None, hadiah 5 juta aku kasih mamaku, karena aku tahu mamaku tuh hamil adikku nggak punya WC yang duduk, punya WC jongkok kan berat tuh perutnya. Jadi aku menang tuh nggak pernah buat aku. Semua menang dari beauty pageant aku kasih ke mama supaya dia tuh bisa beli makanan buat aku dan adik-adik. Tapi disitulah rezekiku tuh nggak pernah putus. Dan aku yakin perihnya mama menjadi single mom ya, itu tuh cukup lama sampai kerja di salon itu buat aku gitu. Dan akhirnya aku bisa membuktikan bahwa nggak semua anak yang bercerai adalah anak-anak broken home gitu. Jadi aku merasa gue blessed banget ya dengan orang tua yang orang bilang kacau gitu ya, kayak perang terus, tapi disitulah terbentuk karakter asli aku. Bahwa aku tuh orangnya, ya itu, aku orangnya fighter sih. Karena buat aku, kalau bukan aku yang menolong diriku sendiri, siapa? Karena tidak ada yang di silsilah keluarga yang jadi anggota DPR, nggak ada. Tapi aku bisa switch gitu. Di saat aku ada opportunity gitu, apapun aku selalu ambil dan aku harus bisa menjadi standarnya aja deh, dan aku berusaha untuk itu. Gitu. Jadi kalau ditanya di mana dari semua achievement itu, ya aku bangga terhadap hidupku dengan orang tua yang seperti itu. Tapi kalau nggak orang tua yang seperti itu, nggak mungkin aku kayak begini. Dan yang paling penting sih mama, karena buat aku mama itu yang selalu memberikan aku dari dulu kecil. Jangan jadi perempuan yang materialistis. Jadi perempuan kamu yang harus punya pride. Jadi nilai-nilai itu yang aku selalu jalankan. Jadi rasa aku berterima kasih sama mama adalah apa yang membuat dia ngomong sama aku nasihat itu aku selalu camkan dan lakukan. Dan diingat dan dilakukan. Dan itulah yang ternyata aku bisa eksis di profesi manapun. Aku bisa menjadi orang yang buat aku ya kayak memilih jodoh. Aku nggak lihat siapa dia. Tapi itu menyelamatkan aku. Karena apa? Kalau kita di dunia ini berbuat yang baik, yang aku ingat adalah aku punya anak kan 3 orang. Kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti perbuatan baik kita dibalas juga dengan kebaikan. Amin. Jadi seperti itu. Setuju. Tapi itu satu hal yang luar biasa sih Mbak Vena, karena yang dibanggakan itu bukannya apa yang didapatkan, tapi menjadi siapakah sekarang gitu. Berdasarkan ya itu proses kehidupan prosesnya itu. Ya proses hidup yang menjadikan Mbak Vena Melinda menjadi seperti yang sekarang, justru proses itulah yang akhirnya dibanggakan. Karena proses yang tidak mudah itulah yang akhirnya membentuk kita dan membentuk seorang Vena Melinda. Setuju. Sama lah kita. Sama-sama wanita tangguh yang dibentuk dari kerasnya hidup. Tapi kita bersyukur. Karena kalau kita berarti kan terpilih. Karena kan banyak juga perempuan yang tidak menghadapi fase kehidupan yang kayak roller coaster. Dia tidak akan kuat secara mental. Karena sebenarnya kalau aku melihat hidup itu adalah bukan pinter-pinteran. Hidup itu bagaimana kamu punya mental yang kuat, karena hidup itu up and down. Dan yang paling penting punya tetap jalur yang baik ya. Untuk apapun lah yang dilakukan, yang dipikirkan gitu. Jadi aku bersyukur juga pernah di fase menjadi politician. Karena buat aku tuh panggung aku, wadah aku bisa menolong orang banyak. Jadi semua itu keniscayaan sih sebenarnya. Aku suka banget ketika Mbak Vena menyebutkan kata terpilih. Kita semua itu terpilih. Kita terpilih untuk bisa merasakan sulitnya hidup. Karena kan Tuhan bisa ngasih itu ke banyak orang loh, tapi Tuhan memilih kita untuk melalui masa sulit itu dan memaknainya. Berarti kan sebenarnya Tuhan percaya bahwa kita tuh tangguh dan kita mampu. Jadi untuk bisa berada di tempat sulit aja, ya itu sebenarnya
nggak semua orang. Iya. Jadi ketika kita merasa, oh ya saya terpilih ya, berarti kita melihat ada yang baik, dan aku suka banget pemilihan kata Mbak Vena. Berarti ya. udah bisa jadi asistennya Meridiana ya? Kalau Meridiana lagi berhalangan, Vena Meridiana juga boleh loh. Bercanda. Boleh. Iya. Tapi Mbak Vena sendiri, kayak tadi kan bilang, Mama masih muda banget ternyata 16 tahun jadi ketika beda sama melahirkan. Ya aku 50, ya dia 66 ya, mau 67 nanti Desember gitu. Jadi papaku juga beda cuma 20 tahun. Kayak kakak adik gitu kalau pas lagi remaja jalan. Udah kayak, ya masih sering berantem juga karena aku tipe orang yang sangat suka argue. Tapi aku anak yang paling nurut di antara adik-adikku yang lain, yang kalau ngomong manis banget tapi nggak nurut gitu. Kalau aku tuh kayaknya, oh nggak bisa mah begini. Tapi semua omongan mama nggak ada yang aku nggak patuhi dan jalankan itu.